Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to English class with Mr. Kun Kun. Okay, our material today is simple future tense ya, but this is the responses. Jadi sama seperti minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang simple future tense. Tapi bagian kali ini adalah khusus untuk respon dari pertanyaan yang berupa simple future tense. Oke. In this video, we are going to learn about responses of simple future tense. It contains of how to ask and how to respond or answer. Jadi di video ini kita akan belajar tentang respon-responnya. Yang pertama itu bagaimana cara bertanya, kemudian yang kedua bagaimana cara menjawab atau merespon pertanyaan tadi. But before we start our learning, please open your book on page 11. Ya, dibuka dulu bukunya halaman 11, and then listen and repeat. Kemudian dengarkan terus mengulangi dari perkataannya Mr. Kun. Oke? You can start from number 1. I will fly kite tomorrow. Will you fly kite tomorrow? Oke, di sini Mister bacanya will you bukan will I ya untuk yang kedua, karena tidak mungkin kita menanyai kepada diri kita sendiri ya. Masa iya kita bertanya kepada diri sendiri. Jadi I yang bawah Mister ubah menjadi you. Di bukunya teman-teman juga bisa diganti, I nya dicoret kemudian kalian ganti dengan you. Oke, number 2. We will play soccer tomorrow. Will we play soccer tomorrow? Number 3. He will teach English tomorrow. Will he teach English tomorrow? She will do the homework tomorrow. Will she do the homework tomorrow? Good job. Oke, jadi formatnya ketika kita mau bertanya itu selalu diawali dengan kata will. Ya, urutannya yang pertama adalah will, kemudian yang kedua itu subject, atau di sini kita bisa memakai kata you, we, they, he, she, ataupun nama orang ya, baik satu maupun dua orang. Kemudian urutan yang ketiga itu adalah kata kerjanya atau verbnya. Dan yang keempat ya, ini keterangan waktu, adverb of time, bisa tomorrow, kemudian apalagi kemarin 2 hours later, 2 weeks later, and etc. Jadi keterangan waktu untuk menunjukkan simple future tense itu banyak sekali. Salah satunya adalah tomorrow. Nah, di sini teman-teman supaya tidak bingung, apa perbedaannya kalimat pertanyaan dengan kalimat positif? Nah, kalau kalimat positif itu formatnya seperti ini. Subjeknya dulu, kemudian baru will. Jadi kata will di sini itu diletakkan setelah subjek atau di belakang orangnya. Tetapi kalau membuat kalimat pertanyaan itu kita balik. Yang pertama adalah will-nya dulu, kemudian subjeknya. Nah, jadi hanya ditukar tempat. Kemudian untuk verbnya itu tidak berubah sama sekali ya. Dan yang terakhir tambahkan tanda tanya atau question mark ya di paling belakang. Oke, contohnya ada kalimat positif berupa they will study hard tonight ya, mereka akan belajar nanti malam atau belajar malam ini. Gimana kalau kita ubah menjadi kalimat tanda tanya? Ya, yang paling gampang kita hanya tinggal memindahkan will itu di depan kata now I wanna ask to you which one is the question. Nah, dari 4 gambar ini, setiap gambar kan memiliki 2 kalimat, ada yang atas sama yang bawah. Kira-kira mana yang merupakan kalimat pertanyaan? Yang atas atau yang bawah? Yes, tepat sekali. Yang merupakan kalimat pertanyaan adalah yang bawah.
atau di sini Mister kasih tanda merah. Kenapa? Iya, karena di belakang kalimat itu terdapat tanda tanya. Ya, jadi itu berarti kalimat pertanyaan. Will tomorrow artinya apa? Akankah kamu pergi ke sekolah besok? Ya. Will you sleep tonight? Akankah kamu tidur nanti malam? Itu adalah arti dari kata will jika ditaruh di depan. Next, how to respond the question, atau bagaimana cara merespon atau menjawab pertanyaan yang tadi. Ya, kalau pertanyaannya akankah atau apakah, maka jawabannya hanya dua, yaitu yes or no, ya atau tidak. Iya kan? Misalnya, apakah kamu akan pergi sekolah besok? Jawabannya apa? Kalau ya, maka yes, I will. Nah, ini ya. Kalau yang ditanya kamu, maka yang jawab saya atau I. Kalau yang ditanya kita, maka yang jawab juga kita. Kalau yang ditanya dia, maka yang menjawab juga harus dia. Jadi di sini Mister tuliskan yes I will, yes we will, yes they will, yes he will, and the last yes she will. Nah, nanti kalau ditanyai nama orang, maka yang menjawab juga nama orang itu. Misalnya yang ditanya adalah Susan, maka jawabannya gimana? Yes, Susan will. Seperti itu ya. Itu kalau jawabannya ya. Tapi kalau jawabannya tidak atau no, maka kita menambahkan kata will not atau won't di belakang orangnya. Ya, jadi seperti ini. No, I will not. No, I won't. Ya, no, they will not atau no, they won't. Jadi won't itu sama dengan will not. Ya, perlu diperhatikan won't di sini tulisannya adalah W O N T. Ya, bukan W A N T. Kalau won't pakai A itu artinya ingin. Kalau won't pakai O artinya apa? Tidak akan. Okay, I have an example for you. There are Doni and Andre. Jadi ada Doni dan Andre sedang bercakap-cakap. Doni bertanya kepada Andre, "Will you watch TV tonight?" Andre menjawab, "No, I won't. I will do my homework." Ya, artinya apa? Doni itu bertanya kepada Andre, "Apakah kamu akan nonton TV malam ini?" Andre menjawab, "Tidak, saya tidak akan nonton TV. Kenapa? Saya akan mengerjakan PR-ku atau PR saya." Jadi Andre itu tidak menonton TV karena mau mengerjakan PR-nya. Kemudian ada lagi Sita dan Listi. Sita asks to Listi, "Will he play chess tomorrow?" Ya, Listi menjawab, "Yes, he will." Apa artinya? Apakah atau akankah dia bermain catur besok? Jawabannya adalah ya, dia akan bermain catur. Seperti itu. Ya, gampang ya. Jadi ketika kita membuat pertanyaan berupa simple future tense, itu kita pertama adalah menuliskan kata will di depan kalimat. Kemudian diikuti oleh nama orang atau subjek atau pelaku. Okay, let's try and open your book on page 13. Silahkan teman-teman buka bukunya halaman 13 ya, yang atas ya, writing yang bagian atas. Write the question forms ya, tulislah bentuk kalimat tanya dan yang nomor 1 itu sebagai contohnya. Oke, number 1 contohnya adalah the movie will start tomorrow. Gimana kalimat pertanyaannya? Seperti yang kita bahas tadi, will itu ditukar posisinya dengan subjek atau kata di depannya. Maka menjadi will the movie start tomorrow?
Ya, seperti itu ya. Itu kalimat yang tertulis di situ adalah kalimat positif. Intinya teman-teman disuruh mengubah menjadi kalimat pertanyaan. Oke, number 2. The sun will rise tomorrow morning. Gimana menjadi will the sun rise tomorrow morning? Ya, gampang ya, tinggal memindahkan will saja. Number 3. The flight to Jakarta will depart soon. Nah, the answer is will the flight to Jakarta depart soon? Number 4. People will live on the moon in the future. Jawabannya gimana? Will people live on the moon in the future? Ya. Jadi hanya seperti itu ya. Untuk nomor 5 sampai dengan selesai, kalian bisa mengerjakan sendiri di rumah. Ya, Mr. Kun udah kasih contoh, ini ada 4 contoh. Jadi tinggal 6, kalian pasti bisa. Next, open your book on page 17, halaman 17, kalian buka. Nah, di situ ada gambar dan juga pernyataan ataupun pertanyaan di sebelah kanannya. Kalian menjawabnya harus melihat dulu gambarnya. For example, number 1. Itu gambarnya orang mau makan. Nah, kalimatnya I bla 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 eat fried rice. Eat ya, itu orang makan bukan? Iya, kalau jawabannya sama, maka yang kalian pilih adalah yang akan ya. Jadi jawabannya I will eat fried rice. Oke, number 2. Will he drink milk? Akankah dia minum susu? Nah, itu mau minum atau enggak? Mau minum susu atau enggak? Yes. Jadi, yes, he will. Then, number 3. He bla 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 go to school. Dia sedang sakit. Kira-kira apakah dia mau berangkat sekolah besok? Tidak akan. Berarti will atau won't? Oke, good job. Won't. He won't go to school. And then page 20 halaman 20 silahkan dibuka. Lengkapi kalimat tanya dalam bentuk simple future tense. Lihat contoh nomor 1. Nah, contohnya will he take care of them? Jadi kalimat atau kata yang ada di dalam kurung atau paling belakang itu kalian tinggal masukkan di titik-titik yang kedua. Ya, setelah orangnya. Terus yang depan sendiri diisi apa? Yes, paling depan 1 sampai dengan nomor 10 itu semua isinya adalah will, karena ini kalimat pertanyaan semua. Coba nomor 2. Will she wash the dirty clothes? Ya kan, wash-nya yang belakang itu tinggal pindahkan ke depan tanpa diubah. Kenapa? Karena sudah ada will. Ya, number 3. Will she act up on her father's advice? Nah, jadi seperti itu ya. Tinggal menambahkan will dan juga mengisikan atau memindahkan kata yang di dalam kurung itu ke depan. Oke, the last one. I have an assignment for you. And you can open your book on page 16. Kalian bisa membuka bukunya halaman 16. Nah, di sini tugasnya kalian adalah membaca dan juga direkam. Ya, membaca apa? Membaca percakapan yang ada di dalam buku ini. Tapi kata do it ya, yang Mister kasih lingkaran merah itu, maaf, kotak merah itu teman-teman ganti dengan kata-kata yang ada di kolom atas itu, mulai dari read a book sampai dengan by them. Ya, ingat teman-teman membaca kemudian direkam ya, terus dikirim via voice note lewat WA ke nomornya Mr. Kun. Mr. Kun kasih contoh ya. Mr. Kun mau mengganti kata do it itu dengan kata read a book. Jadi seperti ini kalimatnya.
I will read a book tomorrow. Will you read a book tomorrow? Kalau kalian jawabnya ya, maka yes I will. Kalau tidak, jawabannya no I won't. Seperti itu saja. Teman-teman memilih 3 dari 7 kata tersebut, ya. Mulai dari play the piano sampai dengan buy them. Memilih 3 saja. Jawabannya harus ada yes dan juga harus ada no. Oke, kalian tanya sendiri, kemudian dijawab sendiri. Jadi kalian ngomong sama diri sendiri. Oke, I think that's from me. Thank for your attention. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan melalui WA-nya Mr. Kun. Oke, thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.